Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala alaina fi majlisina hadza rahmatan wa sakinah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah wa syafi'il ummah wa ala alihi wa ashabihi ahlil falahi was sa'adati wan najah. Amma ba'du, sa'adatul ulama masyayikhana al-aizza, sagunging para pitasepuh jamaah subuh sedaya, mugi-mugi tansah kinayungan lan kapatingan kawelasanipun Allah Azza wa Jalla. Di dalam kitab Imam Zainuddin Ibni Abdul Aziz Al-Malil-Baril Al-Fanani, di sana diaturkan bahwa Imam Al-Yafi'i menceritakan tentang Imam Ahmad Ibni Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah salah satu madhahibil arba'ah yang suatu ketika beliaunya mengatakan, inni ra'aitu Rabbal Izzah fil manam. Aku melihat Rabbal Izzah, ketemu dengan Allah yang maha mulia di dalam mimpi. Seorang yang diberikan kesempatan Allah untuk bermimpi ketemu dengan Allah, ini bukan sembarang orang. Ini orang yang punya pangkat tinggi di hadapan Allah. Imam Ahmad bin Hanbal ini salah satu madhahibil arba'ah. Beliaunya orang yang punya pangkat tinggi di hadapan Allah. Beliaunya santri dari Imam Asy-Syafi'i. Ketinggian derajat beliaunya terbukti suatu ketika Ahmad bin Hanbal ini jalan-jalan dikawal oleh santri yang jumlahnya 40 santri. Di dalam perjalanan beliaunya ketemu dengan salah satu tempat-tempat kemaksiatan, yaitu bar atau diskotik atau tempat-tempat di mana situ banyak kemaksiatan. Santri yang jumlahnya 40 ini akan merazia bar atau diskotik itu. Tapi Ahmad bin Hanbal melarangnya, dan justru santri diajak untuk masuk di dalam bar, di dalam diskotik untuk mendoakan. Berdoa di dalamnya, beliau berdoa, Allahumma farihhum fi akhirah kama farahtahum fi hadad dar. Ya Allah, bahagiakan mereka-mereka yang ada di diskotik ini seperti panjenengan membahagiakan mereka di diskotik ini. Bahagiakan akhiratnya seperti panjenengan membahagiakan mereka di diskotik, di bar ini. Seorang yang ahli maksiat didoakan yang terbaik oleh Ahmad bin Hanbal. Bukan tidak didoakan kehancurannya, tapi justru didoakan mudah-mudahan akhiratnya yang ada di bar ini bahagia seperti mereka bahagia di bar ini, di diskotik ini. Sebuah doa tergambar dari seorang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah.
Ahmad bin Hambal yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah, salah satu dari ulama, dari seseorang yang melihat umat dengan pandangan kasih sayang, bukan kehancuran, tapi justru kasih sayang yang ada di benak hatinya Ahmad bin Hambal untuk memberikan yang terbaik kepada mereka yang ahli maksiat. Akhirnya suatu ketika bar itu dijadikan oleh Allah, dijadikan tempat ibadah, dan barnya hancur dan tidak ada sisa, hanya tempat-tempat ibadah berkat doa Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal ini di mana beliaunya diberikan kesempatan Allah untuk ketemu dengan Allah. Mumpung ketemu dengan Allah, beliaunya mengatakan matur di hadapan Allah, ya Rabb, fakultu ya Rabb, bima yataqarrabu ilaikal mutaqarribun. Dengan apa orang-orang yang punya keinginan bertaqarrub, dekat dengan panjenengan? Allah dawuh, faqala bikalami, dengan kalamku, lewat Quranku, lewat kitabku. Ahmad bin Hambal matur lagi, fakultu bifahmin au bighairi fahmin, paham atau tidak, bagaimana Gusti? Faqala bifahmin au bighairi fahmin, faham tidak faham, bahwa orang yang mau dekat dengan aku maka lewatlah kalamku, yaitu adalah Al-Quran. Hari ini saya diberi tema adalah mukjizat Quran, kalam qadim, yang dikatakan senandung dalam senandungnya kalamun qadimul la yumallu sama'uhu, adalah sebuah kalam yang qadim, kalam yang kuno, yang tidak pernah merasa bosan untuk didengarkannya. Kita membaca Quran begitu indah, kita sholat dan kita mendengarkan alunan-alunan bacaan Quran yang begitu indah, kita merasa bahwa hati ini terketuk, hati ini semakin dekat dengan Allah, hati ini semakin larut dalam keindahan bacaan-bacaan Quran, yang mana Quran tidak pernah merasa bosan untuk kita dengarkan. Inilah salah satu mukjizat dari Al-Quran. Maka Al-Quran yang begitu dibaca dengan indah, dengan suara yang baik, dengan makharijul huruf dan raju yang baik, maka melahirkan suara yang indah dan didengar walaupun faham tidak faham. Al-Quran adalah al-muta'abbad bitilawatih, yang mana akan diberikan pahala di saat dibaca Quran itu. Maka hadirin yang berbahagia, kita baru saja mendengarkan sekaligus kita memperingati nuzulul Quran sebagai bentuk bahwa kita mengenang bahwa Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Quran di sana. Maka Quran yang sudah kita peringati nuzulnya, mari kita jadikan diri ini ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Quran terhadap saya sebagai teman setia dalam kehidupan dunia ini. Kita bersanding dengan Quran, kita bermesraan dengan Quran, lebih-lebih di bulan Ramadan. Jadikan momen-momen untuk kita semakin dekat dengan Al-Quran. Quran adalah kitab yang tidak pernah merasa bosan di saat didengarkan. Mukjizat yang kedua, Quran adalah salah satu, terutama adalah kalamnya Allah yang akan dijaga kelestariannya sepanjang masa. Quran tidak akan dirubah, tidak akan digantikan dengan yang lain. Quran dikatakan di dalam redaksinya, inna nahnu nazzalna dzikra, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran, dan sungguh kami terhadap Quran sungguh yang menjaganya.
dijaga dari minat tabdil, dari pergantian. Tidak ada satupun orang yang mampu mengganti isi Al-Quran. Wa tahrif, dan tidak akan terubah sekalipun oleh siapapun. Wa ziyadati wa nuqsani, dan tidak akan pernah ditambahi dan dikurangi ayat-ayat dari Al-Quran. Karena ini mukjizatnya Quran itu sendiri. Quran akan lestari, Quran akan tetap jaya, Quran tetap akan mudawamah, mustamirah hatal qiyamah. Sampai kapanpun Quran akan tetap eksis. Maka di situ dikatakan wa inna lahu lahafidun, dan kami, bukan Allah sendiri yang menjaga, tapi Allah melibatkan yang lain di antara para hufadzul Quran, para penghafal Quran, para pengkaji Quran, para orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran. Inilah adalah salah satu orang yang dilibatkan Allah dalam menjaga kelestarian Al-Quran. Maka alhamdulillah negara kita menghasilkan hufadzul Quran yang terbanyak. Alhamdulillah, yang punya prestasi luar biasa dimanapun, karena ini adalah anugerah dari Allah, sekaligus menjadi mukjizat Quran itu sendiri, bahwa Quran akan tetap jaya, tetap eksis, dan Allah melibatkannya dalam menjaganya adalah para orang-orang yang dilibatkan, termasuk minal hufadzil Quran. Hadirin yang berbahagia, maka di situ juga diterangkan bahwa mukjizat Al-Quran yang berikutnya adalah walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Di dalam tafsir Jalalain dikatakan sahalnahu lil hifzi wa hayyanahu litadzkir. Sungguh aku memudahkan Quran untuk diingat. Artinya di sana Allah memberikan kemudahan Quran untuk dihafalkan, sekaligus Quran disediakannya untuk mudah diingat. Satu-satunya kitab yang bisa dikuasai oleh umat manusia, bisa dihafalkan sampai dikatakan antuhril qalub, di luar kepala, adalah Al-Quran. Di disket-disket orang-orang yang dilibatkan Allah, diberi anugerah Quran di dalam pikirannya. Itulah salah satu bentuk bahwa Quran mukjizat yang luar biasa, sehingga sekalipun anak kecil, siapapun mereka yang dikehendaki oleh Allah mampu menjadi penampung Quran dan diberikan kemudahan, sekaligus bisa menjaganya sampai kapanpun. Ini adalah bagian dari mukjizat Al-Quran. Maka hadirin yang berbahagia, sekali lagi di bulan Ramadan, karena Allah Azza wa Jal berkata matur sekaligus dawuh terhadap Nabiullah Musa alaihi salam, ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini. Hei Musa, aku memberikan umat Muhammad dua cahaya, kaila yadurruhum dzulmatani, supaya mereka tidak kesulitan di dalam menghadapi dua kegelapan. Waman nurani ya Rabbi, Nabi Musa matur di hadapan Allah, apa dua, waman nurani ya Rabbi, apa dua cahaya itu ya Rabb? Faqala nurul Quran wa nuru Ramadhan, yaitu adalah cahayanya Quran dan cahayanya Ramadan. Mamadul matani ya Rabb, Nabi Musa matur di hadapan Allah, apa dua kegelapan? Zulmatani, zulmatul qabri wa zulmatu yaumil qiyamah, yaitu gelapnya alam kubur dan gelapnya hari kiamat. Kita nanti akan menghadapi dua kegelapan, Bapak Ibu, bahwa kita nanti akan melewati dua fase. Gelap yang pertama di saat kita masuk di dalam alam kubur, sekaligus nanti kita akan mengalami kegelapan yang kedua di saat kita melewati hari kiamat. Kita masuk dalam gelanggang yang sangat dahsyat. Disitulah kegelapan akan kita lewati yang kedua. Maka untuk sebagai penerang zulmatani, dua kegelapan ini adalah satu nurul Quran, yang kedua adalah nuru Ramadan. Cahaya dari Al-Quran,
cahaya dari Ramadan yang mampu menjadi sinar dalam kegelapan dua kali di saat kita nanti yang akan kita lewati bersama. Maka mudah-mudahan syafaat dari Al-Quran, kita nanti menghadapi kegelapan yang pertama di alam kubur, kita bisa terang benderang melihat kehidupan di alam kubur. Kita merasakan yang begitu luar biasa indahnya karena kita diberi sinar oleh Allah berupa nurul Quran. Yang kedua, kita diberi sinar yang kedua adalah nurul Ramadan. Cahaya Ramadan mampu menyinari alam akhirat. Inilah yang kita harapkan. Maka dua hal inilah, Quran dengan Ramadan berkait. Maka di bulan Ramadanlah Quran diturunkan. Disitulah Allah memberikan penghargaan yang luar biasa dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siam di situ adalah sebagai naibul fa'ilnya kutiba, diwajibkannya puasa. Maka ayat berikutnya syahrul ramadan alladzi ila akhir ayat sebagai badal dari asyam. Apa yang dimaksud? Kajian para ulama ahli nahwu bahwa terkaitnya kewajiban puasa adalah diletakkan Allah di bulan Ramadan sebagai penghargaan, karena di bulan Ramadanlah Quran diturunkan. Maka terkait puasa dengan Al-Quran, dua hal yang terkait. Maka di bulan Ramadan ini mari kita ramaikan dengan bacaan-bacaan Quran, yang mana ini juga akan kita harapkan syafaatnya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, Quran nanti sungguh datang terhadap orang yang membacanya, tampil menjadi penolong. Mudah-mudahan hari ini sampai seterusnya, terutama di bulan Ramadan ini, kita akan selalu berteman mesra dengan Al-Quran. Quran nanti salah satu yang akan memberikan syafaat terhadap kita, dan mudah-mudahan dengan syafaatnya Al-Quran nanti kita pantas menjadi orang yang diridupkan dengan surga. Yang pertama adalah talil Quran. Amin. Mudah-mudahan ini yang saya sampaikan menjadi satu wacana untuk kita, bahwa kita semakin mencintai Al-Quran, mencintai Al-Quran, mencintai Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.